Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kedatangan tamu dari mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yaitu jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, nama saya ini Muhammad Iskal Farisi. Bisa dipanggil Iki ya, Bang? Asalnya dari mana? Asal saya ini dari Sambas. Perkenalkan, saya namanya Christian Ferry, biasa dipanggil Ferry. Saya berasal dari Kapuas Hulu. Nah, untuk adik yang ketiga ini namanya siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azul Fadli, asal dari Pandai, Kabupaten Timuraya. Nah, pada tema kali ini kita akan mengetahui apa saja sih kemampuan yang harus dikuasai seorang guru. Nah Bang, jadi ini kan ada 4 nih Bang, kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama itu ada kemampuan berkomunikasi, kedua kemampuan kreativitas, ketiga percaya diri, dan keempat dedikasi. Nah, yang pertama itu kemampuan berkomunikasi. Kita sebagai guru tentunya tugas utama kita kan mengajar. Dalam pengajaran itu tentunya kita harus memiliki skill komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan kepada murid-murid itu dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh para murid-muridnya. Kemudian yang kedua ada kreativitas. Kita sebagai guru harus memiliki kreativitas yang tinggi. Mengapa sih demikian? Tentunya dalam pengajaran kan mudah bosan ya Pak. Apalagi kalau pengajarannya monoton gitu-gitu saja. Sebagai murid kan kalau bosan tuh mereka pasti susah gitu untuk menerima materinya. Nah, kita ini sebagai seorang guru harus bisa menuangkan kreativitas kita itu dengan memberikan metode pengajaran-pengajaran yang membuat para murid ini tidak mudah bosan. Kalau mereka tidak bosan kan pastinya mereka akan lebih mudah menerima materi-materi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga tadi ada percaya diri. Nah, kita sebagai guru pastinya dalam mengajar harus menanamkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi ya, supaya kualitas tersebut dapat diterima para murid dengan baik. Kemudian yang terakhir itu ada dedikasi. Sebagai seorang guru kita benar-benar harus mendedikasikan hidup kita dalam mengajar. Tidak mudah lelah dan mudah mengeluh lah apapun itu, dan juga jangan mudah bosan dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang kita berikan. Karena apa? Kita sebagai guru ini kan pastinya bertanggung jawab terhadap murid-murid yang kita ajar ini, karena murid-murid ini merupakan penerus bangsa nantinya yang akan menjadi bagian dari bangsa kita itu. Nah, 4 kemampuan itu termasuk dalam 4 kompetensi standar yang harus wajib dimiliki guru. Teman-teman semua pastikan sudah tahu 4 kompetensi standar ini. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua ada kompetensi profesional, juga ada kompetensi kepribadian, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Nah, itu Bang. Nah, kesimpulannya kompetensi yang penting sekali yang harus dimiliki guru ada 4. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua itu sosial, profesional, dengan kompetensi pribadi ya. Nah, selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk bertanya kepada penonton yang di rumah yang ingin bertanya. Silahkan langsung DM kita langsung di bawah ini. Abang tunggu pertanyaannya ya. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Wulandari 755. Pertanyaannya yaitu, Bang, apa sih itu profesi? Apa sih itu profesionalisasi, dan apa sih itu profesionalitas? Nah, untuk menjawab itu silahkan kepada mahasiswa dari PGST untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan, siapa yang ingin dulu menjawab? Nah, Bang, saya akan coba jawabkan seperti yang ditanyakan tadi. Apa sih itu profesi? Nah, profesi ini kan berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio, yang artinya itu janji ataupun ikrar dan pekerjaan. Jadi menurut saya profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang mana pelakunya ini harus mempunyai kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang tertentu untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi itu pengertian profesi menurut saya. Nah, mengenai hal tentang profesionalitas akan saya jawab ya. Jadi berbeda dengan halnya dengan profesi yang sudah dijelaskan oleh Ferry. Nah, profesionalitas ini lebih kepada sikap suatu anggota profesi terhadap profesinya.
Nah, dalam rangka melakukan pekerjaannya serta pengetahuan yang dimilikinya. Jadi misal nih Ferry nih, nah dia kan seorang guru yang dikenal sebagai profesionalitas yang sangat tinggi. Kenapa bisa demikian? Jawabnya karena Ferry ini orangnya baik, membantu rekan-rekan guru yang lain, walaupun dia membantu rekan-rekan gurunya yang lain, tetapi tugas-tugas pribadi dari si Ferry ini tetap dikerjakan. Nah, itu bisa dipanggil sebagai profesionalitas. Serta karena Ferry ini mempunyai gelar magister, yaitu MPD, karena dia seorang guru, jadi itu juga bisa dikatakan sebagai profesionalitas karena sudah memiliki pengetahuan yang tinggi serta sikap-sikapnya terhadap rekan-rekannya yang baik. Baik. Nah, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud profesionalisasi itu. Profesionalisasi adalah sesuatu proses yang berlangsung secara terus-menerus karena menjadi alat untuk mengembangkan atau meningkatkan diri bagi seorang yang menjalankan suatu profesi. Nah, yang dimaksud profesionalisasi ini adalah latihan yang berlangsung secara terus-menerus seorang yang menjalankan suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan dirinya ataupun pengalaman dirinya dalam melakukan profesinya tersebut. Misalnya saja seorang guru, apa sih yang dilakukan seorang guru itu? Nah, bisa saja dia meningkatkan kemampuannya dalam mengerti akan keadaan siswanya. Apa yang telah disimpulkan tadi yang dari Bang Fahrul itu yaitu kemampuan yang terus ditingkatkan menjadi profesionalisasi. Nah, semoga apa yang telah disampaikan Bang Rizky, Bang Ferry, dan Bang Khairul semoga dapat dimengerti oleh penanya kita dari Wulandari. Terima kasih. Makasih Wulandari. Nah, pada sesi kali ini saya akan memberikan sesi pertanyaan kedua bagi dua orang penanya. Silahkan saja langsung memberikan pertanyaannya DM kita bagi penonton yang di rumah yang ingin bertanya. Baik, sudah masuk pertanyaan pertama dari Marcel Radival. Oke, pertanyaannya yaitu, Bang, apa saja sih pekerjaan yang tidak bisa disebut sebagai profesi? Nah, pertanyaan kedua dari akun IG-nya bernama Samsudin. Pak Samsudin ini bertanya, apa saja layanan pada profesi keguruan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Marcel Radival, apa saja pekerjaan yang tidak bisa disebut sebagai profesi. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ferry tadi, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan sudah melalui pendidikan yang panjang dan sudah memiliki pengalaman. Nah, apa saja itu profesi? Misalnya itu seperti dokter ataupun guru. Tidak mungkin orang biasa yang tidak melalui pendidikan atau memiliki keahlian tersebut dapat menjadi seorang dokter ataupun guru karena dia tidak memiliki keahlian di bidangnya. Nah, sedangkan pekerjaan sendiri, pekerjaan yang itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus. Misalnya saja seperti pembantu. Nah, pembantu itu semua orang dapat melakukannya tanpa harus melalui pendidikan ataupun memiliki pengalaman yang panjang di dalamnya. Nah, sedangkan pekerjaan itu sendiri dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kesimpulan yang telah kita pelajari tadi yaitu pekerjaan yang tidak bisa disebut profesi yaitu pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang seperti pendidikan yang expert seperti dokter, guru kan yang dia memerlukan pendidikan yang lebih tinggi gitu, keahlian yang khusus, keahlian khusus sesuai pekerjaan yang dia miliki, yang dia akan dia kerjakan seperti itu. Nah, semoga jawaban yang telah Khairul sampaikan dapat dimengerti kita semua dan juga dipahami oleh penanya kita yaitu Marcel Radival. Terima kasih Bang Marcel atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bang Samsudin. Nah, pertanyaannya yaitu
apa saja sih layanan pada profesi keguruan? Apa? Siapa yang akan menjawabnya? Silakan. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bang Samsudin ya. Nah, Bang Samsudin, pertanyaan adalah apa saja layanan dari profesi keguruan? Nah, layanan profesi keguruan di sini ada 3 Bang. Yang pertama ada layanan instruksional, di mana peran guru di sini mengenai tentang pendidikan dan pembelajaran. Nah, pertama-tama peran dari guru ataupun tugas dari guru di layanan instruksional yang pertama adalah merangkum materi yang akan diajarkan kepada muridnya. Lalu yang kedua adalah mengemas materi tersebut agar mudah dipahami oleh para siswanya. Lalu yang ketiga adalah cara metode untuk mengajarkan materi tersebut agar bisa merangsang kemampuan memahami materi yang akan disebutkan oleh gurunya. Lalu layanan yang kedua adalah layanan administrasi, di mana tugas dari guru di sini ada 4 Bang, layanan administrasi. Yang pertama menguasai secara garis besar program pembelajaran. Yang kedua adalah menyusun satuan program pembelajaran. Lalu yang ketiga menyusun satuan pendidikan, lalu pembagian waktu. Lalu yang keempat yang terakhir adalah pelaksanaan tata usaha kelas seperti mencatat data-data murid. Nah, lalu ada layanan yang terakhir ya Bang, yaitu layanan ketiga, yaitu layanan bantuan. Di mana peran guru di sini yaitu layanan bantuan, yaitu mengajarkan kepada muridnya agar dapat menerima dirinya sendiri, dapat menerima lingkungan sekitar, dan juga gurunya dapat mengajarkan kepada siswanya untuk dapat berlaku baik terhadap sesama, misal toleransi. Misal nih kan di Indonesia kan sukunya beragam, budayanya beragam, bahasa lah ya semuanya lah ya. Nah, peran guru di sini adalah mengajarkan toleransi terhadap sesama. Misalnya temannya ada yang beda agama. Nah, guru harus mengajarkan toleransi terhadap murid-murid. Luar biasa sekali jawaban dari Bang Rizky yang telah disampaikan tadi. Semoga jawaban tadi membuat kita semakin menambah wawasan kita. Nah, itulah teman-teman materi yang telah disampaikan oleh teman kita Rizky, Ferry, dan juga Khairul. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita teman-teman. Nah, terima kasih dari Bang Rizky ya, selamat datang. Bang Ferry, Bang Khairul ya. Ku mengkisah